Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan pajak? Ya, semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Baik, ketemu kembali bersama saya Hairul Zuhri di Rujak Madya. Rompi pajak bersama KPP Madya Pekanbaru. Ya, seperti biasa tentunya saya tidak sendiri. Kali ini ditemani narasumber kita, Bapak Firdaus ya. Apa kabar Pak Firdaus? Baik, alhamdulillah Mas Airus. Ya. Nah, topik apa yang akan kita bahas di Rujak Madya kali ini? Tentunya kita usahakan topik-topik terbaru ya agar kawan pajak tidak ketinggalan ya tentang perpajakan. Apakah itu peraturan, aplikasi atau hal apa saja yang terkait dengan perpajakan. Nah, Pak Firdaus, kita kayaknya kali ini akan bahas yang terbaru Per 11 nih tahun 2025 ya, yang masih hangat nih. Nah, fresh from the oven katanya ya kan. Baru terbit tanggal 22 Mei ya, 22 Mei 2025 ini kawan pajak. Nah, tentang apa? Macam-macam nih tentang di Per 11. Nah, nanti kita akan bahas juga tentang beberapa hal ya. Nah, di Per 11 juga mengatur tentang pelaporan PPh, PPN, kemudian ada PPNBM, biaya materai dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan atau yang biasa disebut dengan Cortex. Nah, di Per 11 mungkin saat ini nggak kita bahas secara keseluruhan ya Pak Firdaus ya, karena nanti akan terlalu panjang durasinya. Kemudian nanti kalau kawan pajak ini kalau kepanjangan biar nggak bosan, kita split aja nih Pak Firdaus ya. Jadi kita bagi dalam dua tahap ya biar enak nih, nggak terlalu panjang, bosan nih terlalu panjang ya kita. Seperti itu. Nah, di edisi yang pertama dan kedua nanti kita bagi dua, ini akan kita bahas tentang sistem Delta atau SPT Delta di Cortex. Apa itu SPT Delta di Cortex? Ya, seperti itu Pak Firdaus ya. Iya. Baik, silakan Pak Firdaus, ada yang mau disampaikan? Ya, ada kali ini kita coba membahas konsep SPT Delta pada mungkin SPT tahunan, SPT normal dan pembetulan. Jadi mungkin kawan pajak sudah mengalami, tapi secara teori belum tahu nih seperti apa teorinya. Tapi karena Cortex udah dari 1 Januari, mungkin beberapa kawan pajak ini sudah mengalami ya. Ya, baik. Sebelum kita lanjut tentang SPT Delta di Cortex ya, kawan pajak sekalian, kita coba mundur dikit nih. Nah, kita bahas tentang SPT. Sebenarnya SPT itu apa sih Pak Firdaus? Ya, SPT sebagaimana kawan pajak ketahui singkatan dari surat pemberitahuan ya. Baik. Jadi ini merupakan media bagi kawan pajak atau wajib pajak untuk melaporkan kegiatannya, melaporkan aktivitas perpajakannya. Nah, di SPT ini kita mengenal ada SPT normal dan SPT pembetulan. Jadi nanti kawan pajak mungkin sudah terbiasa juga ya, sudah mengalami bagaimana cara buat SPT, bagaimana melaporkannya, dan bagaimana membetulkannya. Nah, nanti kita bahas. Ya, ada SPT normal, ada SPT pembetulan. Nah, SPT normal pastinya yang normal-normal saja atau yang pertama Pak Firdaus ya. Nah, kemudian SPT pembetulan ini merupakan pembetulan pelaporan yang sebelumnya atau membetulin yang normal seperti itu. Ya begitu Pak Firdaus? Ya, jadi normal SPT normal mungkin ya udah pelaporan kayak seperti biasa. Ya. Nah, nanti yang lebih banyak kita bahas nanti kawan pajak SPT pembetulan. Pembetulan ya. Karena beberapa konsekuensi atau efek dari cara pelaporan pembetulan itu sendiri. Baik. Nah, sepertinya kawan pajak kalau dibilang SPT normal ya wajar, pokoknya lapor yang di awal seperti itu ya. Nah, kita nih sebelum bahas lebih jauh bisa dijelaskan dulu nih Pak Firdaus, SPT pembetulan ini mungkin lebih detailnya gimana? Ya, kita langsung aja ya. Ya. Jadi kawan pajak, kalau kita bicara SPT pembetulan, tentunya pada dasarnya membetulkan SPT, melaporkan SPT pembetulan merupakan bagian dari hak wajib pajak. Baik. Nah, jadi selama wajib pajak atau kawan pajak belum dilakukan pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan,
tentunya secara self assessment kawan pajak bisa menentukan, mempunyai hak untuk menentukan. Jadi kalau belum diperiksa, ya udah saya masih ada yang belum betul nih pelaporannya, saya masih bisa berhak untuk menentukannya. Nah, agar tentunya yang ingin dicapai agar pelaporan-pelaporan wajib pajak agar jelas, lengkap, sehingga untuk pemenuhan kewajiban pajakannya itu sudah dianggap memenuhi. Baik. Kemudian kawan pajak untuk pembetulan itu bisa dilakukan berkali-kali. Nah, bisa dilakukan berkali-kali selama memang belum dilakukan pemeriksaan, ya, belum dilakukan pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan. Jadi sehingga kawan pajak bisa melakukan 1, 2, 3 berkali-kali. Pembetulan ya, Iya, ulang-ulang ya. ulang-ulang. Nah, kemudian pembetulannya bisa saja pertama menambah, yang kedua berkurang PPh-nya atau sama saja jadi nihil. Nah, mungkin kawan pajak sudah biasa dan mungkin dari dulu aplikasi yang lama DJP online, e-faktur atau sekarang Kortek, bagaimana pembetulan dan berapa kali bisa dilakukan pembetulan. Nah, itu memang bisa berkali-kali. Nah, tadi Pak Firdaus singgung nih, yang lama kemudian di Kortex. Ya. Nah, emangnya di Kortex ini apa yang baru yang diatur di Per 11 Pak Firdaus terkait dengan SPT pembetulan tadi? Ya, mungkin kawan pajak sering mendengar di podcast atau di IG Live mungkin dari resmi dari kanal kantor pusat. Baik. Atau dari KPP istilah yang kita kenalkan sebuah konsep, yaitu konsep SPT Delta. Delta. Jadi konsep ini artinya sebenarnya selisih SPT, selisih dari apa yang dibenturkan di normal ke pembetulan. Nah, bisa jadi pembetulannya bertambah, bisa jadi pembetulannya jadi berkurang. Nah, Baik. selisih antara normal dan pembetulan itulah yang kita sebut sebenarnya dengan delta. Baik. Ini hanya konsep dan istilah dari SPT tersebut agar karena untuk membedakan juga yang aplikasi sebelumnya. Iya. Makanya kita selalu bilang yang seperti itu selisihnya itu SPT delta. Nah, baik kan kawan pajak, tadi sudah disinggung Pak Firdaus terkait dengan SPT Delta. Ya. Tapi kita akan bahas itu lebih lanjut nanti dulu ya. Ya. Nah, kita akan bahas yang lain dulu sebagai pengantarnya ya. Baik, sebenarnya awalnya ini gimana sih Pak Firdaus? Kok kita bisa memutuskan untuk melakukan pembetulan nih? Awalnya itu biasanya kan pasti ada sebabnya. Apakah karena sesuatu hal? Kan kita sudah lapor normal. Kenapa harus melakukan pembetulan? Bahkan ada yang berkali-kali seperti kita singgung tadi. Kita coba mundur sebentar. Pertama memang pembetulan itu hak, ya, Baik. hak wajib pajak. Dan selama dia belum dilakukan pemeriksaan dan belum dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, maka dia berhak untuk Melakukan pembetulan. Kemudian selain dari syarat tadi belum diperiksa dan pemeriksaan bukti permulaan, sebenarnya ada juga syarat yang lain agar bisa melakukan pembetulan. Yang salah satunya yaitu tidak harus melaporkan pembetulannya itu 2 tahun sebelum daluarsa. 2 tahun sebelum daluarsa. Ya, jadi kawan pajak, kalau kawan pajak 2 tahun ingin melakukan pembetulan lebih bayar. Ini catatan lebih bayar ya. Lebih bayar itu paling lambat 2 tahun sebelum daluarsa. Yang kalau secara gampangnya kalau kita hitung 3 tahun setelah masa pajak. Nah, gitu aja. Baik. Gampang. Jadi kalau kawan pajak karena kita tahu daluarsa 5 tahun, maka 3 tahun dari masa pajak maka itu sudah tidak bisa. Baik. Kalau sudah lewat. Nah, kalau kita sederhanakan kawan pajak lewat 3 tahun tadi yang kita bilang tadi, kalau di SPT tahunan misalnya, contohnya SPT tahunan 2024, Baik. maka 3 tahunnya adalah kawan pajak bisa membentukkan di rentang Januari Desember 2025, Januari Desember 2026, dan Januari Desember 2027. Nah, ketika tertanggal 1 Januari 2028, maka sudah tidak bisa lagi
Melakukan pembetulan. Lebih bayar. Oh, Kita bicara lebih bayar. ya, Ya. baik. Sudah tidak bisa melakukan pembetulan yang maksud kita itu hasil SPT lebih bayar kawan pajak. Nah, jadi kalau kurang bayar masih bisa. Yang lebih bayar dibatasi. Dan sebenarnya secara sistem sih kita di aplikasi baik yang sekarang atau yang dulu atau sekarang tertolak ya, karena sudah melebihi dari masa daluarsa pembetulan lebih bayar. Baik. Nah, kembali ke pertanyaan tadi Ya. Pak Firdaus. Tadi kita bicara yang tentang apa sih penyebabnya gitu ya? Iya, betul sekali. Ya, penyebabnya salah satunya mungkin ada beberapa perubahan di kawan pajak, baik di bukti potong atau faktur. Ya. Atau mungkin di SPT bisa juga ya ada kesalahan pengisian misalnya. Di perubahan objek, misalnya kode objeknya berubah, nilainya berubah, atau ada identitas salah input, tentu kita harus lakukan perubahan atau penggantian. Kemudian ada setoran sendiri yang belum kita setor, atau ada juga bukti potong. Itu sebenarnya bukti potong nggak harus kita terbitkan gitu. Ya. Tidak seharusnya dipotong atau diterbitkan gitu kan. Nah, kalau kita di bukti potong, kita mengenal pembatalan atau pembetulan bukti potong. Baik. Kalau di faktur, kita dengan kesalahan yang tadi kita mengenal Penggantian. penggantian faktur Ya. dan pembatalan faktur ya. Baik. Nah, ada tadi Pak Firdaus bilang pembatalan, penggantian. Nah, ini sebenarnya apa beda pembetulan dan penggantian? Kemudian kapan kita lakukan pembatalan? Ada pembatalan, pembetulan, penggantian. Kapan kita lakukan pembatalan? Kapan kita lakukan pembetulan atau penggantian? Dan konsekuensinya apa, Pak Firdaus? Ya, kalau kita bicara pembatalan, kita bahas dulu pembatalan ya. Baik. Pembatalan kita lakukan apabila pertama transaksinya memang batal. Ya. Ya, transaksi batal. Yang kedua, memang tidak seharusnya dilakukan pemotongan. Jadi buponnya seharusnya tidak terbit atau tidak seharusnya tidak ada gitu kan. Yang ketiga tentunya ada kesalahan identitas wajib pajak. Nah, jadi identitasnya juga merupakan bagian dari hal-hal mengapa Itu dilakukan pembatalan. melakukan pembatalan. Baik. Nah, kalau ini sebagai catatan penting nih, kalau kesalahan identitas wajib pajak yang dipotong tidak bisa dilakukan pembetulan atau penggantian, berarti kawan pajak harus melakukan pembatalan. Ya, berarti, benar. Kita coba bahas ya. Kalau kita bicara penggantian faktur pajak atau pembetulan bukti potong, nah, itu kan beda ya, beda dari apa yang kita sebutkan tadi. Jadi kesalahan di selain dari identitas wajib pajak atau pembatalan yang tadi kita sebut tadi, maka kita bisa lakukan pembetulan atau penggantian faktur pajak. Jadi cara berpikirnya pertama penggantian atau pembetulan dulu. Baik. Tapi ketika penyebabnya ternyata tidak masuk dalam lingkup, memang transaksinya Batal. tidak seharusnya terbit Baik. atau identitas, maka kita harus ambil opsi pembatalan bukti potong atau pembatalan faktur pajak. Nah, jadi seperti itu kalau Maksudnya pembetulan atau penggantian gitu. Iya. Memang tidak termasuk yang tadi ya. Ya, jadi kalau pembatalan itu hanya itu tadi. Yang tadi saja ya. Tidak seharusnya terbit, Memang transaksi batal, identitas. Nah, kemarin lumayan heboh nih ada pembatalan karena bukti potong. Baik. Nah, salah satu pembatalan kan tadi kita bicara identitas ya. Ya. Nah, kawan pajak mungkin beberapa sudah mengalami ketika membuat A1. Ternyata kita membuat A1, datanya tidak terprepop. Nah ini kan termasuk kenapa datanya tidak terprepop? Ternyata memang identitasnya ketika buat bukti potong di awal tidak menggunakan NPWP atau NIK, tapi menggunakan NPWP sementara tampungan. Nah, ini benar nih Pak Firdaus. Jadi banyak yang menanyakan hal ini kawan pajak di helpdesk kita ya. Jadi kalau terjadi seperti ini Pak Firdaus, apa yang harus dilakukan oleh kawan pajak? Ya,
dalam hal kejadian tadi ya, bukti potong sudah terbit tapi dengan NPWP sementara, ketika bikin A1 nggak muncul datanya kan gitu kan. Jadi sebagai catatan pertama, untuk pembuatan A1 dia akan terprepop atau hanya dengan menggunakan NIK yang terregistrasi. Ya, itu harus jadi catatan. Baik. Nah, karena dia identitas yang salah, tentunya tidak bisa pembetulan bukti potong. Maka kita harus lakukan pembatalan pajak. Jadi yang bukti potong yang tadi sebelum terbit A1 itu harus sudah dibatalkan. Kemudian kita harus terbitkan bukti potong yang baru. Nah, ini sebagai catatan juga kawan pajak, pembatalan bukti potong dan penerbitan bukti potong yang baru dan pelaporannya sebaiknya dilakukan secara bersamaan. Ya, jangan pembatalan lapor baru buat baru lapor itu nanti bermasalah nanti di lebih bayarnya. Jadi kan pajak rangkaian pembatalan dan pelaporannya sebaiknya kawan pajak lakukan secara bersamaan. Baik. Jadi intinya jangan langsung dibatalin terus lapor kemudian nanti baru buat yang baru ya Pak Firdaus ya. Nanti mungkin ini akan terkait dengan penjelasan di SPT Delta Pak Firdaus ya. Nah, ini kan kita masih ngomong penyebab-penyebab nih kawan pajak ya. Penyebab kenapa kita melakukan pembetulan SPT, kemudian tadi juga sudah dijelaskan kenapanya ya. Nah, karena kalau dari perspektif kawan pajak atau wajib pajak, nanti itu kan pasti ada aturan ya. Semakin cepat melakukan pembetulan, maka tentunya kalau misalnya ada kurang bayar akibat pembetulan, maka pastinya harus cepat dilunasi dan ada sanksi nih ya kan. Nah, dendanya kemudian mohon maaf nih ya kan, sanksi bunganya itu lebih sedikit pengali bulannya kalau semakin cepat dilakukannya seperti itu. Kemudian ada lagi Pak Firdaus? Ya, memang kawan pajak yang jelas tadi kita semakin cepat kita lakukan pembetulan, pengali untuk bulannya lebih kecil. Yang kemudian tentunya kawan pajak sebagai lawan transaksi tentunya mereka membutuhkan dokumen yang benar, bukti potong yang benar, sehingga atau faktur mereka ternyata mengajukan pengembalian pendahuluan. Nah tentunya kalau fakturnya salah atau tidak benar, tentunya nanti akan bermasalah dengan konsumen kita. Baik. Nah, seperti itu tadi kawan pajak. Jadi ada manfaat dilakukannya pembetulan ya kan. Jadi kenapa sih kita harus melakukan pembetulan? Kenapa harus? Nah, ini khusus misalnya kita sekarang ngomong SPT PPN tadi sudah singgung Pak Firdaus ya. Kita sudah melakukan penggantian dan pembatalan faktur. Terus kapan kita akan melakukan pembatalan faktur? Kemudian kapan kita melakukan penggantian? Dan apa yang harus diperhatikan oleh kawan pajak nih Pak Firdaus? Ya, untuk kita bicara penggantian atau pembatalan atau pembetulan, dia akan mempengaruhi penjual dan pembeli. Baik. Jadi hanya penjual tentu ya, tapi pembeli juga. Ya. Khususnya untuk faktur pajak. Nah, ini kawan pajak harus ini nih. Untuk faktur pajak apabila pembelinya ternyata sudah mengkreditkan nih. Baik. Ternyata diganti gitu kan, telah mengkreditkan dan ternyata dibatalkan. Nah tentunya ini akan mempengaruhi si pembeli. Nah dalam hal kita bicara Kortek ya, makanya di Kortek dia harus mendapatkan persetujuan dari pembeli untuk melakukan pembatalan. Ya, kalau tidak akan bisa. Nah, kemudian termasuk juga hal yang harus dilakukan pembetulan ya kawan pajak, yaitu apabila terdapat hasil pemeriksaan nih. Kita contohkan mungkin diperiksa tahun 2013 gitu ya. Ternyata 2013 rugi. Setelah diperiksa ternyata ruginya nggak sebesar itu. Padahal itu rugi sudah kita kompensasikan di 2014. Nah, ketika kita ketahui hal seperti itu, seharusnya kan kompensasi nggak sebesar itu yang kita dibawa ke 2014. Maka 3 bulan dari bulan SKP kita juga harus melakukan pembetulan. Jadi ini salah satu sebab juga ya, sebab agar kita melakukan pembetulan. Baik, oke, kita lanjut kawan pajak sekalian. Kalau pembetulan apa saja yang akan terjadi?
Nah, ini case skenario-nya itu apa aja nih ya kan? Nah, kalau misalnya kawan pajak ini melakukan pembetulan, apa saja yang akan dihadapi oleh kawan pajak Pak Firdaus? Kemudian hal apa yang akan dihadapi oleh orang yang melakukan pembetulan? Nah, istilahnya itu kayak apa ya? Konsekuensi atau dampaknya Pak Firdaus. Boleh dibantu jelaskan Pak Firdaus? Ya, kita coba bahas mundur lagi. Baik. Tadi kita sudah bahas penyebab-penyebab, Ya. ya penyebab-penyebab. Tentunya biar kawan pajak runut nih. Bukti potong dibetulkan atau faktur pajak yang harusnya kita store sendiri, terus koreksi karena rugi ya. Iya. Sebelumnya akibat pemeriksaan. Nah, ketika kita melakukan pembetulan, kita laporkan semua secara bersamaan. Itu intinya ya. Ubah bukti potongnya, terbitkan dan laporkan. Nah, kemudian kan seperti biasa kawan pajak, ketika kawan pajak sudah melakukan pembatalan bukti potong, terbitkan, laporkan, kan terbit kode billing. Baik. Nah, kode billing tentunya kurang bayar ya. Nah, disinilah konsekuensinya. Konsekuensinya menyebabkan SPT-nya jadi apa? Kalau tadi kan kurang bayar. Betul. Maka kalau dikurang bayar, maka akan dianggap sebagai keterlambatan penyetoran. Nah, di Undang-Undang KUP, Undang-Undang kita ada namanya sanksi administrasi pasal 8 dan 8A. Nah, ini sebagai konsekuensi dari pembetulan tadi. Baik. Jadi kalau kawan pajak pembetulan, kalau dia nilai tidak masalah, tapi kalau dia kurang bayar maka akan ada sanksi konsekuensinya. keterlambatan penyetoran. Baik. Nah, terkait dengan hal ini Pak Firdaus. Nah, ini ada pertanyaannya nih. Kalau misalnya tadi efeknya dia jadi kurang bayar. Kurang ya? bayar. Di Kortex kan ada cerita deposit. Nah, Pak Firdaus ini kan, misalnya terkait dengan SPT jadi kurang bayar, kemudian dia menggunakan deposit nih, misalnya ke deposit yang sudah disetorkan sebelum jatuh tempo pembayaran di masa itu. Ya. Apakah kena sanksi telat bayar juga atau enggak nih Pak Firdaus? Nggak kena dia. Nggak Kenapa? kena ya? Iya. Padahal tadi kita udah bicara ini ya. Kalau dia terlambat, Iya. kena sanksi gitu ya. Iya betul sekali. Toh dia kan baru lapor nih. Iya. Kawan pajak ini mungkin merupakan sisi positif ya, Ya. menggunakan deposit. Jadi kawan pajak kalau kawan pajak melakukan pembayaran SPT PPS, SPT kurang bayar dengan menggunakan deposit, maka tanggal penyetoran yang dicatat dalam sistem adalah tanggal ketika deposit itu diisi. Ketika tanggal depositnya ya. Tanggal depositnya diisi ulang lah gitu ya, Ya. diisi ulang. Jadi kawan pajak apabila tanggal pengisian depositnya itu sebelum jatuh tempo penyetoran, tentunya dia dianggap tidak Ada keterlambatan. terlambat, ya tidak ada terlambat. Jadi efeknya seperti itu kawan pajak. Meskipun pembetulan kalau dia kurang bayar, maka kuncinya itu sebenarnya di kapan dapat kode billing sebenarnya itu ya. Baik. Kode billing akibat pembetulan, kalau melewati jatuh tempo ya udah dengan bayar kode billing ya kena. Tapi kalau dia pakai deposit maka nggak kena. Ini termasuk denda keterlambatan? Oh enggak. Kalau kita bicara pembetulan, denda keterlambatan itu hanya untuk SPT normal. Baik. Pasal 7 ya, pasal 7. Jadi kalau pembetulan, kapan pembetulan itu tidak kena denda keterlambatan. Nah, justru memang kita ya dengan tidak ada denda harusnya kawan pajak semakin bersemangat ya untuk melakukan pembetulan apabila memang masih ada hal yang harus dibetulkan. Gitu. Baik, ternyata kalau kita melakukan SPT pembetulan dan ternyata menjadi kurang bayar nih jadi terlalu banyak dampaknya Pak Firdaus ya. Baik, nah kalau cerita tentang lebih bayar gimana Pak Firdaus? Kalau dampaknya ternyata lebih bayar gitu ya. Nah, ini sebenarnya nggak kalah banyak, lebih ini lagi ya. Ya. Lebih banyak mungkin. Iya. Karena banyak opsi-opsinya. Betul. Kalau itu ya udah kena sanksi kan. Gitu. Kalau ini beberapa dampak dari kita melakukan pembetulan dengan konsep delta tadi. Nah, sebelumnya mungkin kita ini ya bahas konsep delta, kita coba bahas deposit dulu deh. Tadi kan kita udah spill tentang deposit, kita coba
ngomongin deposit. Nah, kalau kita bicara ekonomi deposit kan pembayaran menggunakan deposit gitu kan. Baik. Nah, kita sebenarnya sudah siapkan gitu kan. Ternyata terpakai. Nah, mungkin seperti itu tuh. Ada mungkin kejadian dari kawan pajak ya. Ada kejadian udah isi deposit 100, ternyata kepake untuk, padahal udah dipersiapkan untuk SPT A, SPT 21, ternyata sudah dilakukan dipuja-bukukan gitu. Baik. Nah, ya, kalau kejadian seperti ini seperti apa kawan pajak untuk menghindarinya? Jadi pertama, kalau kawan pajak bicara tentang deposit itu cara penggunaannya itu atau cara kerjanya itu first in first out. FIFO. Ya. Jadi kurang bayar 100, ketika di depositnya ada 3 kali setoran misalnya. Dari yang 1 Januari, 2 Januari, 3 Januari, maka yang diambil oleh sistem adalah yang pertama. Baik. Deposit. Nah, jadi itu FIFO. Itu harus kita ingat di kantor pajak. Kemudian tentunya bagaimana sih biar memanage nanti takutnya terpakai ke SPT lain. Nah, tentunya harus ada strategi-strategi nih ya. Untuk yang cara pertama tentu ya udah ketika create kode billing ada emang depositnya ada, ya udah duluan aja gitu di posting dibayar yang SPT yang duluan gitu. Pasti tidak terlambat. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kawan pajak ada cara agar kawan pajak bisa memanage, yaitu dengan membagi-bagi atau mengalokasikan. Jadi kawan pajak langkah pertamanya yaitu dengan membuat kode billing. Create kode billing untuk depositnya nih ya. Ya, tercreate. Bukan. Ini untuk ketika untuk dia mau submit SPT dulu. Baik, sebelum kita lakukan ini. SPT kan nanti ada pilih deposit atau kode billing. Baik, kita buat kode billing. Kita punya deposit nih ya. Ya udah, bikin kode billing aja. Bikin kode billing, tapi dibiarkan aja, tidak perlu dibayar. Ya. Pembayarannya kita akan menggunakan pemindah bukuan dari deposit kita. Dari deposit, ya. Jadi lakukan PBK secara manual dengan tujuan kewajiban SPT. Nah, ini harus jadi catatan nih. Tujuannya jangan lupa kewajiban SPT. Nah, caranya menu pembayaran, nanti kawan pajak masuk ke permohonan PBK, kemudian pilih kredit search. Jadi kreditnya deposit yang dimaksud ya. Nah, kemudian pastikan tujuan PBK-nya adalah kewajiban SPT. Maka PBK ini PBK otomatis ya, tanpa ada persetujuan dari KPP. Baik, langsung permohonan langsung jadi gitu. Ya, jadi dia akan memanage bahwa deposit ini untuk SPT ini. Nah, itu bisa kita atur. Jadi kawan pajak ini bisa kita tentukan sendiri, bukan FIFO tadi. Kalau tadi kan defaultnya dia FIFO. Kalau menggunakan langsung deposit gitu. Baik. Cara lainnya dengan kode billing dan kemudian kita lakukan pemindah bukuan. Betul. Otomatis tadi. Oke. Jadi kawan pajak misalnya punya departemen yang besar gitu perusahaan besar yang mana mungkin banyak yang harus dibayar dengan deposit. Nah, ini salah satu cara kawan pajak agar bisa memanage, membagi-bagi kantong-kantongnya ini untuk deposit ini deposit ini. Jadi itu tips-tipsnya agar penjagaan agar depositnya sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, seperti itu. Baik. Pak Firdaus, mengingat waktu, kita cut dulu di bagian pertama ini. Nanti kita akan lanjutkan di bagian kedua. Kawan pajak, mungkin demikian dulu bagian pertama kita tentang SPT Delta, namun belum kita bahas terkait dengan SPT Delta secara spesifik. Kita masih bahas penyebab-penyebabnya dari awal ke tentang SPT, pembetulan, penggantian, dan lain-lainnya. Mungkin ini dulu, nanti kita akan bertemu di part 2-nya di Rujak Madya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.